Baik, selamat pagi. Kita ketemu lagi di kelas e-commerce. Untuk e-commerce kali ini kita bahas soal perkontenan. Seperti yang banyak hal di luar sana sedang dilakukan. Kita semua pasti familiar ya teman-teman terkait dengan konten. Tapi yang perlu kita ketahui di sini kaitannya dengan jualan online. Konten itu apa? Kurang lebih konten itu bukan masalah isi, sekedar isi dari apa yang kita posting ya, tapi terkait dengan kumpulan informasi dalam beragam bentuk. Bisa dia gabungan dari video, lalu ada audio, atau bahkan ada teks atau grafik, atau hanya salah satu, di mana itu merupakan hal paling penting dalam bisnis online. Semua orang harus belajar soal konten, bahkan ada istilahnya konten kreator atau digital konten kreator. Nah, konten ini juga merupakan aspek dasar yang pada akhirnya bisnis online itu eksis atau tidak, baik dilihat dari sisi produsen maupun konsumen. Nah, sebagai bahan mentahnya yang kita ketahui, konten sendiri juga seperti orang berjualan memproduksi sesuatu, tidak hanya produk yang kita buat ya, perlu sebuah proses. Bahkan yang namanya sumber informasi itu perlu diolah, diciptakan, bahkan perlu disebarkan. Nah, bentuknya ini pun mengalami evolusi, teman-teman. Untuk jenis konten yang paling sering kita pahamin atau banyak di luar sana itu ada dua. Pertama, konten yang sifatnya statis dan konten yang sifatnya dinamis. Sebentar, ini kayaknya ada yang ya sudah. Kalau statis, dia ini merupakan kumpulan kata kalimat grafik yang sistemnya hanya dua dimensi dan bahkan mungkin bisa gambar kita rangkai jadi video, itu masuk konten statis. Sedangkan yang dinamis itu sifatnya real time, bisa dari video live kamera atau CCTV atau footage, atau bahkan seperti kita jualan di TikTok Live, itu konten dinamis namanya. Atau bisa berupa gambar peta cuaca yang real time saat ini gitu, atau pantauan CCTV lalu lintas, atau bahkan video prank, ya itu kan ada durasi waktu kapan terjadinya, atau saat ini seperti apa live apa jualan yang sifatnya seperti di Shopee ya live. Nah, itu dinamis. Jadi dia berubah-ubah berdasarkan fungsi waktu. Nah, sehingga ketika informasi ini dijadikan satu dalam sebuah database dan merupakan hal yang diulang-ulang bisa kita gunakan gitu ya. Atau seperti kata Kak Acil, kiri, gelombang kanan, 10 gelombang kiri, ulang lagi terus dia bilang gitu kan. Itu artinya dia melakukan sebuah pervasive konten, atau yang dia gunakan video dan audio itu berulang-ulang, bahkan digunakan orang lain ya. Nah, ini pun bisa dikembangkan oleh siapapun, digunakan kemanapun, kapan aja, dan untuk keperluan tertentu. Bahkan untuk keperluan yang sifatnya mungkin humor atau sekedar menghibur. Itu konten. Lalu untuk dalam proses konten sendiri, ada pihak-pihak yang terkait dalam pembuatan konten. Pihak-pihak ini nanti akan kita breakdown tugasnya masing-masing. Pihak pertama yang terlibat dalam pembuatan hingga pengelolaan konten disebut content provider. Pihak pertama ya. Lalu pihak kedua ada service provider, dan pihak yang ketiga disebut content consumer. Untuk pihak content provider, tugas besarnya adalah dia mengumpulkan informasi mentah untuk nanti akhirnya menciptakan sebuah konten, menciptakan sebuah informasi yang berguna untuk konsumen, yang kalian kenal sebagai postingan, baik di sosial media maupun di marketplace. Sedangkan service provider tugasnya adalah menyediakan wadah atau sarana atau penyedia infrastruktur untuk menyalurkan
postingan tersebut. Bisa jadi dia Instagramnya, bisa jadi dia adalah marketplace-nya. Sedangkan konten consumer itu merupakan individu atau komunitas, bahkan institusi, lembaga atau pemerintah atau perusahaan yang membutuhkan postingan tersebut, yang membutuhkan iklan tersebut, membutuhkan konten tersebut untuk dipakai langsung sebagai dasar dari fenomena prosumen atau sebagai dasar untuk menyebarkan atau pembuatan produk jasa baru. Nah, supaya kita tahu detailnya, mari kita lihat lagi ya untuk rangkaian proses value chain yang dilakukan pihak-pihak tersebut. Karena yang namanya bisnis itu tugasnya adalah membuat sebuah rangkaian itu lebih bernilai lagi, teman-teman. Nah, dari ketiga pihak pembuat hingga pengelola konten yang kita bagi tiga tadi, dari content provider, service, hingga content consumer, mereka punya tugas masing-masing. Untuk content provider ada tiga tugas besar. Yang pertama disebut create atau creations, yang kedua aggregate, di mana dia harus menggabungkan berbagai elemen dari kreasi. Misalnya dia bikin tulisannya dulu di content writer dulu, lalu dia buat videonya, lalu digabungkan video dan tulisan. Itu aggregate. Lalu yang terakhir, tugas dari si content provider selain berkreasi dan menggabungkan, atau dia mencari ide dan mengumpulkan data mentah, lalu dia gabung, terakhir dia harus mempublish atau istilahnya dia memberikan kepada konsumen. Atau paling mudah dengan mempersiapkan list terlebih dahulu mana yang akan disalurkan ke channel sosial media tertentu. Ya, itu disebut dengan publish gitu ya. Untuk create itu memang awalnya adalah mengumpulkan data mentah. Jadi tugas dari konten kreator itu tidak mudah, teman-teman. Jadi yang kita lihat jadi postingan dan video itu adalah hasil kerja keras sekian proses. Justru seorang konten kreator itu dituntut punya sense memahami lingkungan lebih tajam, memahami wawasan saat ini yang dibutuhkan konsumen, dan dia harus jadi seorang pembaca situasi yang luar biasa detail. Bahkan dia harus tahu tentang bidang tertentu terkait dengan produk yang akan kita buat postingannya. Jadi konten itu komponennya banyak. Bisa teks, tulisan, kalimat, gambar, narasi, suara, audio, bahkan background, bahkan pemilihan dari lagu yang bentuknya sebuah irama atau bahkan yang abstrak, bahkan sebuah motion atau video. Itu yang disebut dengan konten karena dia kumpulan dari informasi. Nah, sekarang kan banyak standar nih peralatan teknologi dari komputer, sistem, hingga multimedia. Nah, itu akan menuntut konten atau sebuah kumpulan tadi atau gabungan dari mungkin video dengan teks harus diciptakan dengan berbagai format. Jadi dia harus bisa mengkreasikan tugas si content provider ini dalam berbagai format. Bisa BMP, JPG, TIF, bahkan dia harus bisa ke dalam bentuk MP4 atau bahkan yang lebih sederhana ya, atau mungkin yang motionnya kayak movie dan sebagainya. Itu adalah tugas dari content provider dengan fungsinya sebagai create. Lalu bagaimana dengan aggregate? Yang aggregate ini di masing-masing postingan yang sudah jadi itu belum jadi itu ya, dia harus digabungkan. Jadi di sini mungkin dia harus punya sense tentang estetika warna, lalu bagaimana dengan eh, auranya ketika lagu ini bergabung dengan tulisan yang seperti itu. Lalu bagaimana dengan visi misi perusahaan dan filosofi dari produknya. Jadi inilah tahap menggabungkan jenis-jenis konten. Jadi bagaimana tulisan bergabung dengan video, bergabung dengan motion, cara pergerakan dengan kebutuhan tertentu, ini tugas dari content provider yaitu aggregate. Contohnya kalau misalnya itu perusahaan media massa atau surat kabar. Jadi yang harus digabungkan tentu aja gambar dan tulisan. Tapi mungkin mau di lebih luas lagi range-nya bisa ditambah dengan video dan tulisan atau video dengan narasi sound atau bisnis hiburan atau travel agent. Biasanya hanya video dengan narasi atau sedikit tulisan, narasi sound sama ada tulisan. Nah, itu bagaimana dia mengagregat sebuah creation content yang dilakukan content provider. Itu ya, atau bisa digabungkan sekaligus. Nah, lalu yang terakhir dipublish. Untuk dipublish sendiri rata-rata baru sampai tahap memberikan list ya. Mana konten yang sudah kita buat. Jadi seperti memasak sih sebenarnya konten provider. Misalnya hari ini kita bikin lauk untuk nasi gitu ya, untuk nasi goreng, terus nanti ada tempe,
lalu ada perkedel dan sebagainya. Nah, itu ketika sudah jadi matang beragam lauk ya, beragam konten, itu tidak langsung dipublish, tapi kita buatkan database list ya, konten list mana yang akan dipublish sesuai dengan waktu tertentu. Bahkan kita punya kalender gitu ya. Kalau misalnya kita seorang digital marketer ya, untuk seorang tugas job desk kita sebagai content provider itu kita sudah bikin nih, sudah create, sudah jadi. Oh, ini untuk yang nanti ya, misal kita kerja di Brilionet gitu. Nanti jam 12 kita sebentar lagi posting nih terkait dengan humor gitu ya, tentang bercandaan humor. Mungkin dari sebuah postingan di Twitter yang sifatnya bercanda lalu kita share ulang. Nah, jam 12. Jadi kita udah ada konten. Lalu nanti kita jam 3 ada konten lagi. Misalnya tentang tips-tips untuk akhir pekan bersama doi misalnya. Karena mungkin ini hari Jumat gitu ya. Besoknya weekend Sabtu Minggu. Berarti kan jam 3 ke jam 4 ini orang pada selesai kerja. Otomatis besok kan weekend. Nah itu perlu ada tips tentang relationship. Atau tips tentang jalan-jalan bersama keluarga atau pasangan. Nah itu sudah ada. Tapi kita belum publish. Lalu nanti malam nih, misal mau istirahat jam 9, jam 10 kan biasanya rata-rata orang Indonesia suka buka handphone main sosmed ya. Nah, itu bisa nanti kita berikan seperti sedikit hiburan atau terkait dengan zodiak gitu ya, atau terkait dengan eh, berita artis. Nah, hal-hal yang seperti ini bagian dari publish dari tugas konten provider. Itu yang membuat daftar list konten beserta apa aja komponennya, lalu diletakkan waktu mana yang kira-kira siap untuk dipublish. Oke. Lalu untuk yang service provider, tugasnya itu ada 4 gitu ya. Pertama, dia sebagai distributor, lalu dia sebagai hosting, gitu ya, yang sumber dari segala database konten, lalu sebagai traffic management dan loading balancing, terakhir sebagai performance monitoring. Nah, service provider sebagai distributor di sini dia harus memastikan bahwa website itu merupakan sarana untuk yang publikasi informal ya. Kenapa website disebut informal? Karena sebagai one single point untuk berjualan, rata-rata beberapa geografis atau karakteristik konsumen itu berbeda. Tidak semua warga negara di suatu tempat itu ya, misal di Indonesia sendiri untuk website sebagai efektivitas penjualan website itu berbeda dengan di luar negeri ya. Nah, mana yang kira-kira tempat yang tepat gitu? Apakah di sosial media kita menggunakan Facebook atau Instagram, atau kita menggunakan marketplace, atau kita menggunakan WhatsApp. Nah, untuk proses distribusi atau pemilihan digital marketing yang pas sebagai tempat promosi, itu tugas dari service provider. Jadi tugas sebagai service provider itu mengambil, mereplikasi, ya menduplikat dan mendistribusikan konten. Jadi dia ketika masuk ke bank sebuah database konten, dia yang paling tahu mana yang harus diletakkan di Twitter, mana yang harus di Instagram, mana yang harus di Facebook. Bahkan kenapa digital marketing ya, analis gitu, dan juga content writer, biayanya harganya mahal ya, gajinya mahal karena dalam waktu bersamaan dia mengelola berbagai distribution channel. Bisa aja nanti jam 12 kita sekaligus uploadnya setelah dari Instagram, kita langsung ngupdate ke yang Facebook. Lalu kita update juga yang website atau bahkan marketplace juga kita ikut update. Nah, itu yang dimaksud dengan distribute. Lalu dengan hosting, di sini tugasnya adalah menyediakan tempat. Jadi sebagai wadah juga dari konten yang sudah ada tadi ya. Kalau untuk listnya, membuat list kapan harus dipublish itu konten provider. Tapi service provider, dia yang menyediakan tempatnya. Ibarat gudangnya atau penyimpanannya dari berbagai konten yang sudah selesai diolah, dibuat video-video yang kita sudah syuting di lapangan, kita tinggal publish, itu harus ada hostingnya. Nah, di sini tempatnya tergantung ya dari besaran filenya. Bisa aja hosting di sini tergantung dengan bandwidth juga, sarana kapasitas dari tempat yang akan didistribusikan. Lalu ada traffic management dan load balancing. Tentu saja setelah kita posting, otomatis kita tidak terus selesai tugas sebagai seorang content creation ya. Tugas kita adalah terus mengawal dan bahkan memelihara
efek dari postingan yang sudah kita buat. Karena konsumen itu dinamis, kita butuh feedback dan juga mengetahui reaksi mereka. Bahkan kita harus tahu seberapa banyak yang menyukai konten atau postingan yang sudah kita unggah. Dari situ kita bisa membaca berapa yang download, berapa yang like, berapa yang share juga, berapa yang saving. Nah, dari sini kita akan analisis volume, frekuensi yang dilakukan oleh beberapa konsumen telah mengambil konten kita ya di waktu tertentu. Nah, di sini yang kita sebut dengan traffic. Nah, seberapa trafficnya dari jam sekian tentang postingan resep itu misalnya ini tentang jualan makanan ya, otomatis kan kita nanti mungkin membagikan resep tertentu yang ringan, apalagi ini kan mau Lebaran apa mau Ramadan itu pasti banyak yang jual makanan tuh. Nah, ini otomatis kita juga harus tahu siapa yang siapa yang like dan berapa like yang kita dapat ya. Disinilah tugas dari traffic management dan load balancing. Dan aktivitas ini merupakan tugas dari service provider, teman-teman. Bahkan kita mengelola lalu lintas data ya, agar tidak terjadi proses yang terlampau lama atau bahkan sampai mengurangi kualitas konteks dari konten. Kalau memang setiap saat kita harus jam 12 posting tentang resep masakan atau tentang mana aja rekomendasi tempat untuk makan siang misalnya atau rekomendasi tempat untuk dinner. Nah, itu harus konsisten di jam 12. Bayangin itu kalau tiap hari konten. Kita aja bahkan yang selebgram itu dia ngonten itu seminggu. Punya schedule itu 2 hari sekali dia ngonten ya. Kalau udah mulai banyak followernya tuh bahkan tiap hari punya kalender gitu. Jadi jangan sampai dia sebagai content provider itu kehabisan ide. Bahkan kalau dia sudah mulai bingung kan mencari jawaban dari followernya ya, yang di YouTube terutama, kira-kira mau bahas apa lagi, tulis di komen. Itu dia melakukan proses content provider sebagai creation. Lalu untuk performance monitoring, di sini tidak kalah penting teman-teman sebagai service provider. Jadi otomatis postingan yang sudah dibuat itu sebisa mungkin menimbulkan penciptaan sebuah hubungan atau harus bisa menciptakan bonding antara tujuan dari perusahaan atau produk tersebut, filosofinya apa, itu harus nyampe ke konsumen. Di sini yang dimaksud performance monitoring. Jangan sampai kita punya postingan, misal ini tentang rumah makan gitu ya, tetapi lagunya itu mungkin tidak pas. Jadi kan kita harus pilihkan mana bunyi gitu yang tidak beraturan abstrak itu untuk konten apa, konten jalan-jalan misalnya, konten terkait dengan jasa trip tour travel. Lalu kalau untuk konten makanan itu audio musiknya yang bagaimana yang enak gitu ya bisa didengar misal dalam bentuk lagu. Nah, itu tergantung dari bagaimana aggregate yang dilakukan oleh content provider menggabungkan. Lalu setelah itu kita lihat performance-nya. Apakah ini bisa nyampe ke konsumen sudah sesuai atau belum dengan tujuan dari produk tersebut. Jangan sampai ini produknya digital tapi lagunya mellow gitu misalnya. Sebenarnya bisa, tetapi ya agak kurang pas mungkin ya karena ada beberapa standar yang sudah ditetapkan sama supervisor di perusahaan masing-masing. Jadi kurang lebih seperti itu tugas dari performance monitoring. Kalian pasti pernah kan, misal lihat di timeline postingan produk tertentu yang mungkin lokal ya, lagunya apa, isinya apa, jualannya apa, itu beda. Jadi ini mungkin harus dievaluasi lagi ketika menggabungkan ya di bagian providernya hingga di servisnya itu performance-nya mungkin harus dinilai ulang. Terkadang kalau kalian kerja sebagai content creation atau digital marketing, nanti bagian penciptaan yang provider itu masih bentuk draft, teman-teman. Masih draft sketsa. Ini tulisan di sebelah sini, nanti ini videonya, movingnya seperti ini. Itu masih draft skenario. Lalu diberikan evaluasi dulu ke supervisor di bagian service performance monitoring. Itu biasanya pimpinan kita di tim ya, tim leader. Nanti dia akan coret-coret, ternyata masih salah, warna yang ini tidak pas untuk yang aura ini, kalau konsumen ini cocoknya ini. Jadi nanti dia akan berikan sebuah revisi. Bahkan itu bisa lebih dari 2-3 kali ya, untuk pada akhirnya bisa di ACC untuk dibuat sebagai produksi ya, dibuat untuk take produksi. Nah, kurang lebih seperti itu prosesnya untuk membuat
postingan jualan ya, yang sungguh-sungguh untuk yang perusahaan punya kapasitas produksi besar. Dan konten consumer sendiri juga punya job desk, yaitu personalized, delivery, consume, hingga measuring. Untuk personalized di sini juga harus paham bahwa memilih informasi itu disesuaikan dengan karakteristik pelanggan, karena karakteristik sesuai umur, background, dia pendidikan, circle, itu mempengaruhi personalisasi dari konten. Kan ada ya konten yang kelihatannya ini old banget sih ini ceritanya gitu. Bahkan ada yang konten ini sangat enak banget, segar kayak anak muda. Karena memang ini pasarnya untuk tour travelnya ke jalan-jalan ke Eropa, misal dilihatkan gambaran yang jalan-jalan lagi ke Swiss, jalan lagi ke Australia, atau yang di pedesaan main rafting dan sebagainya. Karena pasarnya sendiri-sendiri. Jadi itu personalisasi. Jadi isi dari konten atau penyampaiannya harus disesuaikan dengan karakteristik pelanggan. Itu yang dimaksud dengan tune dan personalize. Lalu bagaimana delivery? Selanjutnya setelah kita pahami personalize, kita harus juga pahami tentang bagaimana proses kita menyalurkan. Nah, bagaimana ini tergantung dari faktor-faktor, yaitu kecepatan, harga, dan kualitas. Kalau pengen cepat, ya biasanya kalau untuk di Indonesia itu pakai Instagram gitu ya. Kalau untuk di luar negeri mungkin marketplace. Kalau di Asia Tenggara mungkin nanti marketplace-nya bisa di Lazada dan sebagainya. Jadi kembali ke mana channel yang itu punya kecepatan tertentu bisa sampai ke konsumen. Juga termasuk harga dan kualitas. Itu mempengaruhi dari service provider dalam hal delivery atau penyampaian konten. Apabila bandwidth ya, misalnya dia butuh kecepatan yang luar biasa gitu, otomatis kita harus taruh server website-nya di luar negeri, teman-teman. Kan itu kembali ke bandwidth ya. Kalau video, audio itu kan justru ini ya besar banget. Bahkan kalau kita mau bikin website itu juga mikir-mikir servernya di Indonesia atau di luar negeri gitu. Kadang kalau paling cepat memang di luar negeri sih. Cuman kalau terkait ada bencana dan apa-apa, biasanya ya kita tidak bisa akses. Lalu dengan consume, ini setelah sampai ke tangan konsumen, postingan tadi sudah dilihat, sudah masuk ke lini Instagram misalnya. Nah, barulah nanti si konsumen ini mengkonsumsi konten tersebut ya. Caranya macam-macam sih. Bisa diolah dengan cara dia segera DM karena dia mungkin tertarik gitu ya. Atau bahkan kita measure kembali gitu. Pengalaman untuk memilih, membeli, bahkan mengkonsumsi konten itu dinilai konsumen ya, teman-teman. Untuk measure di sini kan kita bisa lihat apakah nanti dia suka atau tidak dengan konten tersebut, apakah ini bermutu atau tidak gitu ya. Nah, untuk pihak-pihak content creation ini rata-rata dia hanya sebagai PH ya, atau sebagai production house ya, sebagai PH. Bahkan ada sekarang tugasnya itu sebagai kreator digital, jadi dia yang menciptakan sebuah informasi atau iklan digital begitu. Bahkan dia yang membuatkan Instagramnya, dia yang mengelola sampai pun dia bisa melihat trafficnya gitu. Nah, di sini tugas dari content consumer itu bahkan memilihkan ya mana yang pas gitu untuk konsumen. Jadi ada 3 pihak, bisa kita breakdown 3 pihak ini ada di satu perusahaan dengan divisi yang berbeda atau dengan perusahaan yang berbeda. Jadi kembali ke kebutuhan masing-masing. Nah, rangkaian proses pengelolaan konten ini kita bisa lihat bahwa untuk mengelola dan membuat gitu ya, dari membuat hingga mengelola itu dibutuhkan sebuah kolaborasi yang bagus dari berbagai pihak yang terlibat. Itu kan misalnya aja kita nanti mengendorse Raffi Ahmad atau mengendorse beberapa selebgram lainnya misalnya. Nah, di sini kan otomatis kita butuh jejaring. Bahkan mereka sendiri pun juga pasti punya manajer. Kita katakan bahkan se-endorsernya sendiri pun sudah seperti perusahaan gitu. Mereka punya network. Nah, dari network ini akan menciptakan value chain kita. Jadi kembali ke kualitas network kita, circle kita. Kalau satu network atau satu jejaring ini buruk kinerjanya, misal endorser kita kurang paham dengan filosofi produk kita, jadi mungkin tidak terlalu bagus gitu ya ke masyarakat impact-nya atau ke konsumen impact-nya gitu. Ya, artinya ada kinerja yang buruk dari salah satu network ini. Nah, dampaknya nanti akan ke konsumen. Tetapi rata-rata dengan endorser dengan background image yang baik ya,
biasanya bisa meningkatkan penjualan dengan signifikan, bahkan dengan produk yang mungkin menurut kita baru gitu, atau buat kita biasa aja sih produknya, tetapi ketika diiklankan oleh sebuah atau seseorang yang punya background baik dan terkenal gitu, rata-rata lumayan dampaknya. Nah, di sini kerjasama untuk memilah kualitas dari orang-orang yang kita guide ya, untuk diajak barengan untuk bikin sebuah konten itu akan mempengaruhi bagaimana kepuasan dari pelanggan gitu. Nah, itu adalah persoalan baru, bagaimana pelanggan akhirnya tertarik ya, baru awal. Bagaimana untuk bisa puas itu nanti ada tahap selanjutnya. Apakah kualitas produknya, ataukah kita perlu diperbaiki dari informasinya dan sebagainya. Baik, itu yang terkait dengan proses value chain. Nah, lalu kita akan beralih ke bagaimana proses selanjutnya setelah postingan itu sampai di lini masa sosial media atau bahkan ada di marketplace. Nah, kita perlu pahami juga bahwa yang namanya mengkreasikan sebuah informasi digital itu perlu dikelola dalam bentuk yang sistematis dalam digital interactive service, di mana DIS atau singkatan DIS ini itu merupakan kegiatan pelayanan, teman-teman. Jadi DIS ini sebuah rangkaian proses yang kaitannya menciptakan sebuah produk dari fisik ke digital. Karena yang namanya creation konten itu jelas dia mentransformasi dari fisik ke digital. Dari yang mungkin jualan saat ini hanya pakai offline gitu, dijual dari rumah ke rumah atau dipajang di toko, lalu kita buatkan videonya dan kita sewa endorse, lalu dibikinkan sebuah movie-nya, video singkatnya, itu disebut dengan content creations. Nah, pelayanan yang terkait dengan penciptaan ini gitu ya, hingga distribusinya ke tempat-tempat lain gitu, hingga ke perusahaan yang membutuhkan, hingga sampai dipakai ke perusahaan tertentu dan diletakkan di sosial media atau bahkan website dan juga marketplace gitu ya. Nah, ini dikenal dengan digital interactive service. Bahkan sudah banyak perusahaan yang bergerak di bidang ini, teman-teman, gitu ya. Atau bahkan di perusahaan sendiri sudah punya divisi DIS. Tugasnya ada dua. Satu yaitu dia fokus ke konten, fokus membuat sebuah iklan atau fokus mencari data mentah gitu ya. Lalu dia mempackagingkannya atau mengiklankannya hingga akhirnya mencari pasar yang tepat. Itu yang pertama. Tugas pertama dari DIS, yaitu fokus pada konten, fokus pada informasi yang diolah untuk bisa akhirnya diberikan ke pelanggan. Lalu yang kedua, fokus pada sebuah sarana atau infrastruktur, bagaimana mentransfer mulai dari WiFi dan sebagainya. Lalu bagaimana mendelivery support-nya, mungkin payment-nya dengan QRIS, e-banking, transfer, dan sebagainya, atau bahkan otorisasi terkait dengan kartu kredit, ataupun kerjasama dengan JNT, ya JNE dan ekspedisi itu terkait dengan delivery support-nya. Juga nanti terkait dengan interface system. Interface system itu salah satunya adalah gadget ya. Misal, apakah produk kita yang akan kita jual melalui online nanti ini ketika kita buatkan website, websitenya bisa diakses di mana gitu, bisa diakses di handphone atau hanya bisa diakses di laptop. Itu yang dimaksud dengan interface system. Jadi untuk content service sendiri, mari kita fokuskan ya. Untuk yang content service ini ada 3 output yang dihasilkan, yaitu content creation-nya sendiri, yaitu postingannya yang siap ya untuk dipublish di digital marketing. Lalu ada content packaging-nya, yaitu seperti apa sih mungkin hashtag dan sebagainya ya. Bagaimana tulisan keterangan yang di bawahnya, lalu bagaimana market making, itu terkait dengan content service. Nah, content service ini merupakan proses entity digital yang diciptakan baik transformasi fisik ke bit-bit digital atau digitalisasi melalui restrukturisasi dengan format baru. Jadi format baru. Jadi intinya bisa aja dari Word, dari teks, lalu tiba-tiba dia jadi PMP. Gitu ya. Jadi tulisan yang mulai dari skenario
kita pastikan bikin skenario dulu ya. Kita narasi dulu kan ada skenarionya. Lalu kita buatkan sebuah video narasi gitu. Jadi pasti semua itu diketik dulu teman-teman. Baru nanti jadi video. Nah, itu yang dimaksud dengan content creations. Nah, dari proses ini koleksi file dari berbagai sumber lalu direpresentasikan ke beragam format ya. Bisa format digital yang standar. Nanti setiap perusahaan punya format standar untuk content creation-nya. Apakah audio dengan video atau teks dengan image. Jadi kembali ke kebutuhan masing-masing, tergantung jenis perusahaannya, apakah jasa atau yang produk. Nah, koleksi berbagai jenis konten ini nanti diperjualbelikan pada perusahaan yang membutuhkan atau dipakai ke bagian marketingnya, gitu ya, ke bagian pengiklan advertising. Tuh, bagian ke advertising. Lalu bagaimana dengan konten packaging? Nah, konten packaging ini macam-macam, teman-teman. Kalau misalnya konten packagingnya berupa fisik ya, semisal itu perusahaan musik, otomatis musik itu kan nanti ada iklannya sendiri, dibikinkan konten iklan musiknya, diposting. Lalu habis itu nanti kita bagaimana mempackage-nya melalui sarana untuk dijual. Misalnya mau dijual ke Spotify, otomatis ada iklan di Spotify-nya. Gitu. Lalu nanti kita jualnya mungkin di iklan televisi atau mungkin di ads, Facebook ads. Jadi konten packaging itu kita memilih sarana distribusi channel yang mana dan seperti apa iklannya gitu. Tetapi postingannya itu sudah ada kreasinya sendiri. Tapi untuk mengiklannya ada lagi. Jadi itu berbeda, dua hal yang berbeda. Ketika kita mempackage itu justru outputnya, tapi ketika kita menyajikan gambar iklan, menyajikan informasi dasarnya itu disebut content creation ya. Itu ya. Jadi itu lumayan berbeda teman-teman. Yang satu spesialis untuk advertising-nya, yang satu untuk pengingat atau oh ini loh eksistensi produk kita. Rata-rata seperti itu ya. Jadi keperluannya sedikit berbeda. Lalu untuk market making, di sini aktivitas penjualan produk digital itu di proses content creation tadi dengan packaging itu sifatnya satu arah. Nah ya, kalau sudah dibuat, baiknya kita kemas. Kadang kan ada kita masuk ke Instagram, itu kan gambarnya mungkin hanya sebagian aja informasi. Lalu nanti ada yang di-package dengan iklan yang lain, dibuatkan video. Ya, ada yang content creation-nya di IG itu cuman tulisan sama gambar aja ya. Tetapi content packaging-nya ada yang video, masuk ke Reels-nya. Misal seperti itu. Nah, itu disebut dengan market making-nya. Itu ya. Nah, ini sifatnya searah. Nah, kenapa searah? Karena pasti jelas ini menawarkan produknya pasti massal gitu, teman-teman. Massal. Nah, lalu di sini perlu ada proses ketiga disebut dengan pelayanan pengemasan entity digital. Jadi ketika masing-masing konsumen itu punya personalisasi sendiri, itu akan dikemas dengan caranya sendiri gitu ya. Nah, siapapun yang berhasil mengkonsep market creation dengan baik gitu, biasanya dia yang cukup bisa merebut pasar dan bertahan cukup lama ya bisnisnya. Nah, misal perusahaan musik nih, atau dia penyanyi ya, otomatis dia harus menawarkan kompilasi lagunya sendiri kan, teman-teman. Nah, tentu saja dia bisa nih direkam melalui CD lalu dijual di online atau dia langsung dijual di online melalui Spotify atau di Nada Dering ya. Tapi masih era nggak sih Nada Dering? Kayaknya udah era Spotify. Lalu untuk perusahaan TV nih, misal atau Netflix ya, biasanya memang dia jualannya melalui ads atau melalui skip ya. Kalau kita bilang ada di YouTube atau dia melalui beberapa kanal-kanal video stream, misal di YouTube atau dia nanti ngiklan di Instagram juga, tapi bentuknya nanti video gitu ya. Untuk konten packagingnya dia bisa aja video. Kalau untuk perusahaan kabel ya, perusahaan televisi atau perusahaan subscribe berbayar ya, subscription series itu biasanya dia harus konten packagingnya video. Nah, di sini untuk market making-nya itu dia bisa membuatkan jadwal terprogram untuk film-film tertentu gitu. Misalnya yang diinginkan melalui web TV, ya web series atau dia mungkin masuk ke iklan beberapa acara televisi begitu. Itu market making karena mungkin sudah tahu oh untuk series ini yang suka ibu-ibu. Jadi dia masuk ke acara tertentu untuk diiklankan. Jadi seperti itu ya. Nah, itu dia yang terkait dengan content service. Ya, content service ya, kontennya.
yang fokus ke informasi. Lalu gimana dengan kubu di DIS terkait dengan infrastruktur, teman-teman? Infrastruktur ini lebih ke sarana, gitu ya. Sarana lebih gampangnya kalau transport itu adalah bagaimana sinyal-sinyal digital ini bisa dialirkan ke tempat lain ya. Biasanya ya, transport di sini yang terkait infrastruktur ya WiFi, pakai serat fiber optik, wireless. Jadi kadang kalau di Indonesia emang kendala terbesarnya itu kalau bisnis online pasti infrastruktur ya. WiFi-nya seret ya, wireless, microwave, VSAT dan sebagainya. Di luar negeri kan VSAT, FSAT ya pakainya. Nah, di sini kita harus fokus nih mau pakai yang mana, mau wireless apa yang fiber optik. Katanya fiber optik itu sendiri ya untuk yang provider di IndiHome kan ada yang sudah fiber optik ya, bukan wireless lagi. Nah, tapi masih ada yang pakai wireless. Jadi masing-masing teman-teman. Nah, di sini memang butuh transport untuk menyalurkan produk multimedia, baik video, gambar, teks. Jadi agak sulit kalau memang jaringannya nggak ada, ya otomatis nggak bisa di-online kan gitu. Jadi untuk mempertimbangkan mau milih yang mana, itu tentu saja kita melihat beberapa faktor. Ada kecepatan, kualitas, bandwidth, sama harga. Biasanya makin cepat ya makin mahal gitu kan. Nah, memang kalau di Indonesia terkenal paling lambat sih gitu dibanding dengan negara-negara yang bukan kepulauan. Ya karena kita kan punya geografis lumayan ya ekstrim. Jadi kabel-kabel di bawah laut itu harus ditanam dengan effort yang luar biasa. Beda sama mungkin Korea yang negaranya nggak terlalu banyak pulaunya. Apalagi Amerika ya yang katanya paling cepat gitu. Apalagi Jepang juga. Karena kita pasti kepulauan ya kayak gitu. Kadang pas internetnya error gitu, buat bercandaan sih di Indonesia itu pasti kabel dimakan pesut itu di bawah laut. Jadi ya suka dibuat bercandaan sih. Karena memang geografis Indonesia cukup berat ya untuk bisa punya transportasi infrastruktur terkait dengan kabel-kabel yang fiber optik dan wireless. Lalu delivery support tadi sudah disinggung. Itu bagaimana sistem pendukung untuk proses transaksi jual beli, misalnya pembayaran elektroniknya harus gimana? Apakah kita kerjasama dengan semua bank atau e-wallet? Kita kerjasama dengan link aja atau bahkan Shopee atau QRIS gitu kan macam-macam ya. Ada Doku, terus ada kalau Tix itu biasanya dia pakai apa ya? Aku sampai lupa. Itu dia punya sendiri ya. Oh, Dana, dia pakai Dana gitu ya. Terus gimana tentang kartu kreditnya, bahkan administrasi kontrak jual beli dengan pemasok itu masuk ke delivery support, bahkan juga kontrak dengan ekspedisi JNT, JNE, si cepat dan sebagainya. Itu kita harus melakukan support ke arah sana ya, karena infrastruktur masuknya ya. Juga pengurusan dokumen pengadaan untuk yang ekspor impor, bahkan nanti antar kota itu juga kita pengadaan dokumen dengan truk-truk besar ya dan sebagainya. Itu masuk ke delivery. Kalau interface system masih ke kategori infrastruktur, itu tadi apakah informasi postingan kita itu bisa diakses di PC, handphone, atau di web TV. Kita web TV jarang ya, jarang pakai web TV jualannya. Kalau mungkin di luar negeri udah pakai web TV. Nah, itu tadi yang termasuk online value added chain, di mana konsep DIS ini itu ya yang menaungi content creations. Jadi jelas bahwa kualitas kemitraan atau pihak-pihak lain yang mensukseskan kegiatan postingan kita atau jualan kita ini penentu sukses tidaknya aktivitas e-bisnis. Karena yang namanya bisnis harus berkolaborasi ya. Apalagi di era sekarang, nggak mungkin kita jalan sendiri. Jadi harus perbanyak teman yang punya keahlian ke arah sana. Menurut saya seperti itu teman-teman ya. Nah, kita juga perlu pahami tentang sistem informasi korporat terpadu. Karena tanpa kita pahami tentang korporat terpadu ini, kita nanti nggak tahu letak di mana sih content creation ini seharusnya berada atau dia ini ada di scope lebih besar yang mana sih gitu ya. Nah, kalau sudah kita bikin postingan Bu di perusahaan terus kita ini sebenarnya ada di posisi yang bagaimana sih sebuah perusahaan gitu kan. Nah, kita harus melihat lagi yang lebih general ya. Bahkan yang namanya sistem informasi korporat terpadu itu bisa antar mitra bahkan antar perusahaan ya. Dan ini membutuhkan sebuah arsitektur perjalanan sistem informasi, tapi mengacunya selalu pada sebuah tujuan dari bisnis. Harus mengacu pada visi misi. Harus mengacu juga kepada konsumen ini harusnya digarap seperti apa. Bahkan mungkin yang udah lama itu berkecimpung di bisnis online atau sudah menggunakan
Instagram untuk berjualan pun juga pada akhirnya harus siap-siap dengan perubahan ya, yang nanti lebih dinamis lagi ke depan. Bisa jadi setelah pandemi apa gitu, resesi kah, atau bencana alam kah. Nah, ini harus juga siap dengan sistem informasi terpadu ini ya. Apalagi kita sudah punya konten yang kita buat sampai ada schedule-nya gitu, kapan yang harus kita distribusikan gitu kan. Nah, ini gimana berstrategi yang tepat di sebuah perusahaan. Nah, di sini kita bagi menjadi 3, teman-teman. Yaitu integrated enterprise, extended enterprise, sama inter-enterprise community. Kalau integrated enterprise, itu sistem terpadu yang mengintegrasikan modul aplikasi di mana seluruh divisi atau bisnis unit atau departemen itu di perusahaan juga bisa akses. Contoh gampangnya ya, mungkin kita bisa ambil contoh di kampus kita. Kalau pakai si Bimta gitu kan. Oke, kalau kita pakai si Bimta, teman-teman pas mau ngupload latar belakang gitu, nanti minta ACC kan dengan Kajur gitu. Lalu nanti nge-WhatsApp saya misal sebagai pembimbing. Nah, nanti kami juga ngelihat di si Bimta. Jadi, apa yang teman-teman lihat gitu ya. Apa yang teman-teman lihat dari versi ACC dengan dari akun Anda dan akun saya itu sama gitu. Jadi artinya ini terintegrasi, tetapi masih di dalam satu perusahaan gitu ya, masih di satu perusahaan. Mungkin divisi saya bisa melihat di bagian keuangan gitu, ternyata ada pelanggan yang beli dan dia menggunakan kartu kredit gitu untuk pembayarannya. Oh, dia menggunakan pembayarannya ShopeePay atau Pay Later misal. Jadi nanti di keuangan dan di bagian marketing atau di bagian ekspedisi juga bisa lihat gitu. Itu bagian integrated enterprise. Sedangkan extended enterprise itu penggabungan gitu. Lebih dari subsistem gitu kan. Lebih dari subsistem dan bahkan ada mitra kerja. Misalnya kayak gini nih, kalau di bisnis, bukan bisnis ya, yang gampangnya deh dalam sebuah sistem. Kalau mau memasukkan nilai kan pasti kita ada si akad dan sebagainya ya. Nah, nanti seharusnya si akad itu ada penilaian yang dari pihak mitra. Misal kalian sudah selesai magang, mau dinilai nih laporan magangnya. Berarti saya akan menginputkan hasil kalian nulis laporan. Tetapi mitra atau tempat kalian magang itu juga berhak menilai. Sehingga tempat magang Anda yang sudah dikasih akun aksesnya itu menilai melalui sistem. Jadi nanti sudah ada nilai di situ dari mitra. Terus saya tinggal gabungkan nilai dari mitra dengan nilai yang saya berikan. Jadi nanti akhirnya keluar nilai. Harusnya seperti itu. Itu namanya extended enterprise. Itu ya. Atau bahkan di dalam bisnis kalau ada pelanggan yang sudah beli gitu, nanti otomatis kan masuk ke keranjang ya. Nanti kita di bagian penjualan gitu, divisi penjualan kelihatan oh yang dibeli ini gitu, di pergudangan sudah terlihat. Terus nanti pihak yang meng-ACC berikutnya adalah pihak mitra, yaitu bagian ekspedisi JNE nih, berarti yang berangkat oke saya ACC gitu, saya ambil besok. Nanti dia kasih inputan sudah diambil. Oh nanti yang datang JNT, oh nanti yang datang si ekspresi cepat. Jadi di sini yang dimaksud extended enterprise ada pihak mitra yang juga masuk ke dalam sebuah sistem bisnis di perusahaan itu. Lalu yang ketiga adalah inter-enterprise community. Nah, di sini lebih luas lagi, bahkan terintegrasi antar komunitas bisnis ya. Bisa aja dengan perusahaan-perusahaan lain yang sejenis gitu. Jadi dengan kita seperti contohnya Goto, Gojek sama Tokopedia, atau bahkan mungkin ke depannya Traveloka nanti kerjasama dengan perusahaan penerbangan. Ya, yang dilakukan Traveloka pun sudah enterprise community, teman-teman. Jadi itu yang disebut dengan enterprise community ya, marketplace. Tapi marketplace tertentu aja. Marketplace yang misalnya seperti tour travel ya, jadi sudah ada maskapai gitu. Lalu ada juga Agodanya apa website dari perusahaan ini hotelnya, lalu ada juga nanti yang rumah makannya gitu, ada eventnya, jadi dia mengumpulkan jadi satu. Nah itu bisa kita kategorikan enterprise community, dari berbagai komunitas jadi satu. Untuk bikin bisnis yang menurut saya menjanjikan itu adalah ke arah sana, kita merangkul berbagai komunitas yang berbagai bidang, kita jadikan sebuah package, jadi sebuah marketplace dengan bidang tertentu ya, itu menarik. Ya, seharusnya lomba inovasi harus punya ide ke arah sana sih. Kemarin yang berhasil lolos juga udah integrasi ke arah berbagai bidang teman-teman gitu ya. Kalau misalnya makanan nanti kalau bisa juga ada yang nutrisi gitu. Misalnya ada juga selain makanan
untuk edukasi, untuk yang parenting, jadi gabungin. Ya, itu jadi sebuah lebih holistik sih, bisnis yang lebih holistik, dan nanti ada satu tema yang lebih tajam lagi, itu disebut inter-enterprise community. Tapi ya harus punya pengetahuan yang lumayan ya terkait bidang tertentu. Kadang memang perlu diskusi ya teman-teman. So itu disebut digital interactive service. Apakah masih stay tune di situ teman-teman semua? Jadi sambil ada yang keluar ya. Jaringan mulai Ya, tapi udah masuk, Miss. udah masuk lagi. Oke. Jaringan mulai mengadat karena hampir mau istirahat gitu ya. Oke. Ini kita singkat-singkat saja sambil punya pemahaman dasar terkait sistem dan strategi e-commerce. Ini seperti yang sudah dijelaskan minggu lalu terkait B2B, B2C, dan C2B. Memang sih platform e-commerce itu nggak cuma online saja ya, tidak cuma jualan di website atau marketplace, atau hanya sekedar kita mutu produk terus kita posting ke sosmed lalu kita tawarkan gitu, atau kita pakai bisnis afiliasi. Bisnis afiliasi itu misal kayak ada laku gitu ya. Kok ada laku apa sih? Yang misal kita beli sesuatu karena dapat kode referral atau dapat link dari teman kita, misal udah join aja nanti kamu dapat promo juga gitu, supaya kita free gitu kalau beli di situ, karena pakai referral ya. Cara mainnya pakai referral, itu afiliasi teman-teman. Nah sebenarnya banyak selain ini, tapi yang paling sering itu adalah 3 ini ya, jenis strategi e-commerce: B2B, B2C, dan C2B. Business to business, business to consumer, consumer to business. Untuk B2B itu konsep secara general, dia memasok barang ke industri gitu ya. Jadi ini jualannya ke perusahaan lain, perusahaan yang berjualan ke perusahaan. Jadi industri yang berjualan ke industri. Biasanya ini terkait dengan tambang gitu, atau juga bahan kimia gitu ya, energi, atau bahkan ke hal-hal berkaitan dengan sistem informasi gitu ya. Kita bekerja sama dengan perusahaan besar lain, bukan ke konsumen akhir. Misalnya Indo Trading, Ralali, dan sebagainya. Kalau kita bermainnya ke perusahaan ke konsumen akhir atau perseorangan gitu ya, dan dia tidak mengolah kembali sebuah produk, itu namanya B2C ya. Kita bisa lihat contohnya seperti Tokopedia, Bukalapak, Lazada, dan kawan-kawan, Shopee gitu. Nah ini disebut B2C, tapi perlu ada sebuah kontrak ya antar kedua pihak, misalnya SOP kalau mau pay later harus bagaimana. Sama B2B juga, kalau kerjasama dengan bisnis yang lain juga harus ada. Lalu untuk C2B ini lebih ke kita yang sebagai pengguna, kita masuk ke sebuah perusahaan. Nah, ini disebut C2B. Misalnya kita mau cari kerja gitu ya, kita ke Habis Kerja, kita ke Seribulancer, kita ke LinkedIn misalnya. Nah, itu disebut dengan C2B. Jadi konsumen ini yang dia mencari gitu. Dia yang mencari langsung ke bisnis atau ke perusahaan. Biasanya tuh website-website pencari kerja, teman-teman. Baik, kita akan masuk ke bagaimana sih sebenarnya e-commerce itu bermain ya. Nah, ini saya hampir sedikit balik lagi ke mata pelajaran atau kuliah digital marketing. Mungkin nanti ada kaitannya. Tapi juga nanti kita balik lagi ke e-commerce untuk lebih detail ya. Jadi sebenarnya promosi digital marketing itu bisa menggunakan beragam bentuk. Yang pertama website, kedua sosmed, lalu ada 4 marketplace, lalu ada messenger seperti WhatsApp, Line, dan juga BBM ya, BlackBerry, tapi sekarang udah nggak ada. Apakah masih ada? Saya nggak ngerti gitu ya. Oh, Telegram ya, Messengerku Telegram. Ada ya jualan di Telegram. Mungkin ada beberapa yang subscription majalah ya, majalah video itu banyak yang di Telegram. Lalu ada afiliasi. Afiliasi itu tadi ya yang sudah dijelaskan, ada kode referral dan sebagainya. Nah, untuk website kita perlu pahami teman-teman. Di sini ada 2 kategori besar, yaitu domain dan hosting. Domain dan hosting. Biasanya di sini butuh biaya tertentu dari perusahaan untuk bisa membuat domain tertentu. Gitu. Nah, domain ini ciri-cirinya yang ada alamat website, lalu belakangnya itu ada .com atau .org ya. Bukan .org tapi .org. Jadi di sini
teman-teman harus memahami sebuah konsep domain dan hosting, di mana domain ini adalah alamat unik dari sebuah website. Itu misalnya kompas.com, traveloka.com, ya, citylink.co.id dan sebagainya. Itu adalah domain, gitu ya. Nah, kita akan bahas ekstensinya. Ekstensi di sini itu yang .com tadi, dan juga .co.id, .acid itu adalah domain. Oke. Nah, ini gimana Bu? Bedanya apa? Nah, ini punya perbedaan masing-masing teman-teman. Kalau .com sendiri itu kategorinya memang top level domain dan harganya memang lebih mahal ya dibanding dengan ekstensi yang lain seperti .co.id dan sebagainya. Nah, untuk yang .com biasanya itu perusahaan yang bergerak di bidang umum ya, di bidang umum. Tapi rata-rata online atau juga perusahaan gitu ya. Perusahaan bidang apapun, jasa bisa gitu ya, bahkan toko online pun bisa. Saya waktu itu pernah punya blog gitu ya dengan domain.com. Lumayan sekitar bayarnya 4-5 tahun sekali, sekitar 4.500.000. Terus tiap bulan harus bayar CSR ya, bayar apa tuh namanya domain tertentu ya, bayar komodo juga, komodo CSL-nya seperti malware dan sebagainya itu juga dibebankan per bulan supaya kita tidak gampang ini ya dihack. Nah, itu termasuk salah satu biaya yang harus kita keluarkan ketika harus berpromosi menggunakan website. Kalau .org itu untuk organisasi tertentu, ya organisasi pemerintah terutama ya, atau bahkan NGO atau juga yang nirlaba ya, seperti apa tuh yang gambar panda itu ya, WWE apa WWF ya, WWF yang gambar panda itu yang tentang konservasi lingkungan itu juga menggunakan .org gitu. Lalu yang .co itu perusahaan yang memang menggambarkan identitas profil. Jadi hanya profil perusahaan saja. Biasanya memang .co itu landing page-nya lebih friendly dan dinamis ya, seperti mojok.co. Jadi dia isinya opini-opini dari publik gitu yang agak kontroversi dan juga sedikit memberikan wawasan beyond ini ya, beyond umumnya. Itu .co. Biasanya tampilannya lebih ringan. Sedangkan .co.id kebanyakan ini spesifik untuk yang geografi Indonesia, teman-teman. Dan memang fokus ke website company atau perusahaan. Cara bikinnya ya biasanya harus punya KTP sendiri, ada surat izin, ada sertifikat merek ya biasanya, atau bahkan surat pernyataan ya, kalau .co.id kita ini alamatnya tidak ada yang lainnya. Kalau kembar nggak bisa, jadi domain ini tidak bisa kalau sudah ada yang pakai. Jadi berbisnis itu seperti perang sebenarnya. Kalau kita tidak segera gas untuk mencoba dengan level yang sederhana banget, ya nanti biasanya ide itu udah dipakai orang lain atau bahkan masalah domain aja udah ada yang pakai gitu. Bahkan kita sedihnya pas kita ngecek sudah ada yang pakai, ternyata dipakai untuk website yang menurut kita nggak worth buat jualan gitu, atau hanya sekedar blog personal itu kan, ya udah otomatis kita harus cari yang lain. Kalau .id, .au dan juga .us ini lebih ke regional negara tertentu ya. Australia, US Amerika Serikat atau Jepang, biasanya website yang berkaitan dengan ini perusahaan-perusahaan atau pemerintah yang ada di negara tersebut. .biz juga untuk bisnis, sedangkan .tv itu untuk televisi gitu ya, untuk yang seperti net TV ya, net TV juga net.tv gitu ya, nggak mungkin net.net gitu kan, tapi kan aneh ya, atau mungkin SCTV.tv. Nah itu rata-rata menggunakan domain TV, tapi ya bebas ya, ada yang .com juga ada, karena .com itu lebih gampang dicari sih, untuk SEO-nya lebih mudah daripada .tv. Tapi kembali kalau bisa ngoprek ya nggak masalah. .net itu juga sama teman-teman. Dia lebih ke organisasi atau badan dan pengurusannya juga sama seperti ACID gitu ya. Sama dengan .com. Kalau ACID sendiri ini lebih untuk ke pendidikan tinggi atau untuk website kampus teman-teman, ACID ya, seperti punya kita di kampus. Kalau SCH.id ini website sekolahan ya, terutama dari SD sampai SMA. Nah, itu terkait domain. Jadi untuk milih domain memang harus disesuaikan dengan tujuan yang diinginkan dan latar belakang dari
perusahaan tersebut. Nah, di sini memang nanti kita akan belajar tentang SEO optimasi dari sebuah website. Misalnya nih, ada unit usaha namanya toko Makmur gitu, Makmur Jaya. Nah, toko ini bahan bangunan, terus dia harganya terjangkau, ya bisa bersaing gitu ya, juga punya kualitas lumayan. Nah, pemikiran secara direct URL biasanya nih teman-teman, bila ingin pesan domain ya, tentu aja yang cocok kan makmurjaya.com nih. Tapi biasanya nggak lepas nih ya kemungkinan dari domain lain yang punya SEO lain ya, misalnya bahanbangunan.com, supplierbangunan.com. Itu yang muncul duluan gitu. Jadi nama domain yang punya kualitas SEO yang baik ini biasanya diciptakan dengan pola pikir dari user yang sedang cari kebutuhan gitu. Jadi lebih baik ketika kita memilih nama alamat website, pikirkan sebuah nama yang itu gampang muncul di pikiran dan itu akan gampang muncul di SEO-nya nanti ketika dioptimasi. Nah, biasanya user atau pengguna atau calon pelanggan itu akan mengetikkan di Google Keyword berhubungan dengan apa yang dia butuhkan. Makanya ketika namanya makmurjaya.com itu susah, nggak muncul gitu. Nggak bisa jadi nomor satu yang ketika di Google Search, yang muncul malah bahanbangunan.com, supplierbangunan.com. Kayak gitu, teman-teman. Nah, itu hanya SEO optimization yang berkaitan dengan apa yang dibutuhkan. Ya, sederhananya gitu. Lalu kita beranjak ke aspek berikutnya selain domain yang ada di website, yaitu hosting. Hosting sendiri sebagai tempat penyimpanan file atau kita punya gudang ya. Inventory web base yang nanti bisa diakses secara online. Nanti biasanya ada control panel. Jadi kita biasanya bayar nih. Aku mau bikin website, saya mau ke Niaga Hoster misal. Jadi banyak kalau di Jogja ada Niaga Hoster. Saya dulu pakai Niaga Hoster. Terus dia ngelayanin se-Indonesia juga kok. Lalu di Niaga Hoster ini memberikan saya opsi untuk nama-nama, lalu kita coba domainnya, setelah itu saya diberikan akses untuk masuk ke server mereka dan mengakses control panelnya. Di bagian control panel ini nanti teman-teman akan belajar tentang file manager gitu ya, di mana fungsinya tuh kita bisa tahu kemana aja sih mengelola website. Sama seperti kita main blogspot ya, gimana kita memposting, gimana kita memberikan warna video, itu ada di file manager, karena ada direktorinya ya, di mana user interface-nya itu mirip banget. File Manager itu mirip dengan Windows Explorer, tapi bentuknya remote access. Remote access itu kita pas ngeklik di bagian control panel, kita mengetik sebuah konten gitu, mengetik tulisan, lalu kita kirim, publish, itu nanti kita harus lihat previewnya. Preview di depan websitenya asli jadinya kayak apa. Nah, itu dimaksud dengan remote access. Jadi teman-teman harus pahami istilah-istilah seperti ini ya di e-commerce. Dari control panel, file manager, remote access, Windows Explorer, dan sebagainya. Tuh. Lalu untuk bandwidth. Nah, bandwidth ini kita artikan jumlah konsumsi dari transfer data. Jadi, berapa kapasitas gitu yang dimiliki server dengan klien. Klien itu kita. Misalnya, Niaga Hoster memberikan saya berapa giga gitu. Berikan saya 1 giga. Ya, otomatis itulah konsumsi yang saya harus pakai gitu untuk bisa mengakses atau yang pelanggan nanti akses. Tuh kadang kok nggak bisa dibuka websitenya, ini tokonya apa nge-crash ya, bandwidth exceed misalnya, bandwidthnya melebihi batas. Nah, rata-rata kalau servernya di Indonesia itu bandwidthnya kecil-kecil, teman-teman gitu ya, terus nggak stabil karena jaringan kabel kita kan di bawah laut nih. Nah, itu ketika ada bencana dikit gitu ya, itu suka error gitu. Rata-rata banyak yang memilih server domain itu di luar negeri, di Amerika gitu, karena terkenal lebih stabil kan, karena geografisnya tidak se ekstrim di Indonesia yang kelautan ya, pulaunya pecel-pecel kayak gini kan, otomatis lebih guncangan lebih besar ya, karena kita kan di Sirpung Pasifik. Nah, dengan adanya bandwidth ini, semakin besar bandwidth yang dimiliki si domain hosting, otomatis semakin mudah untuk diakses banyak orang. Biasanya kalian pernah lihat ketika mengakses website tertentu pas Lebaran gitu, atau pas lagi event tahun baru ya, Traveloka down gitu, atau misalnya si akad down gitu, karena diakses banyak orang kan, itu artinya bandwidth-nya melebihi kapasitas, karena kapasitas orang yang masuk itu disebut bandwidth. Jadi seperti jalan tol ya, selebar apa itu ya bandwidth-nya sebesar apa. Tuh, jadi memang lebih baik server di luar negeri sih, banyak saran yang ke arah sana. Itu juga ada kaitannya dengan disk space. Disk space ini adalah berapa banyak space atau wadah
yang akan digunakan untuk penyimpanan data. Ya, ada kaitannya dengan bandwidth juga sih. Bandwidth itu kecepatan kapasitas yang bisa masuk ke web. Sedangkan di space itu penyimpanan data. Dan nanti kalau misal dikasih 1 giga, rata-rata nanti data yang tersimpan di website ya maksimal hanya 1 giga, mulai dari video, tulisan, dan sebagainya gitu. Makanya dalam website itu bandwidth-nya rata-rata kecil-kecil, di space-nya kecil-kecil rata-rata teman-teman. Jadi hanya gambar-gambar yang sifatnya itu statis ya, sifatnya statis. Jadi hanya image saja dan tulisan seperti itu, dan hanya detail-detail tulisan. Makanya tidak terlalu menarik kan. Sedangkan video dan berbagai macam konten yang menarik itu lebih banyak di sosmed karena bandwidth-nya lebih besar gitu. Sedangkan SQL database di sini digunakan di sistem control panel tadi yang di bagian file manager. Nah, database ini untuk SQL memang pengaruhnya cukup besar gitu ya, bisa untuk nambah database yang akan dijadikan website gitu ya. Apakah nanti disebut dinamis atau hanya statis aja. Nah, biasanya ada lebih dari satu database sih, kayak penyimpanan data, atau kita bilangnya ini ya, Explorer-nya, file yang kalau di Windows Explorer tuh foldernya. Jadi itu foldernya. Foldernya disebut SQL database gitu. Lalu ini ada subdomain dan sebagainya. Nah, untuk promosi selain website itu ada sosmed ya. Sosmed sendiri yang akan kita pelajari di sini yang fokus adalah Facebook, Instagram, dan mungkin nanti kita akan coba ke TikTok juga, job seller. Karena banyak yang meminta, karena mulai di sini banyak dilirik ke yang TikTok. Karena sudah mulai merambah berbagai jenis usia, kategori usia, bahkan yang ibu-ibu 40-50 tahun juga bapak-bapak mainnya banyak yang di TikTok ya. Dan di situ sangat dinamis sekali untuk jenis kontennya. Nah, di sini baik itu Facebook, TikTok maupun Instagram, tujuannya itu adalah mengiklankan. Tentu saja iklannya di sosmed itu untuk meningkatkan kesadaran atau mengingatkan kembali bahwa produk ini adalah produk ini juga eksis gitu. Nanti lihat aja sebentar pasti ramai banget nih di IG. Kalau mau lebaran ya, makanan, 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 baju, terutama baju, makanan, baju, makanan. Lalu untuk reach di sini adalah menjangkau target dari sasaran konsumen gitu. Tujuan dari iklan di sosmed ini kita bisa membidik konsumen yang sesuai personalisasi yang kita inginkan. Dan juga ada traffic ya, gimana kita menggiring orang atau konsumen itu untuk segera order gitu ya. Rata-rata di sosmed itu sebagai sarana iklan, tetapi untuk ordernya nanti di DM terus diberikan sebuah link untuk diisi formnya. Itu bisa diarahkan ke website atau diarahkan ke messenger WhatsApp ke bagian order processing. Itu bagian traffic ya, dia yang mengarahkan. Ada juga yang engagement di mana berfokus untuk meningkatkan like gitu, berfokus untuk menampung konsumen-konsumen baru ya, dengan cara buka fanpage dulu di FB misal, atau misal kita ada apps install, di apps install ini tujuannya kita bisa tahu ya berapa orang yang menginstal gitu, menginstal dari aplikasi marketplace kita. Misalnya kita mau bikin marketplace terus kita buat di uh, Play Store atau App Store, misalnya di Firebox, misalnya kita mau bikin Firebox atau kita mau bikin marketplace lain lah. Nanti kita bisa tahu dengan aplikasi install ini berapa yang sudah ngunduh gitu ya, berapa yang tertarik dengan aplikasi kita. Itu lumayan data itu ya untuk ambil keputusan. Ada video views, kita tahu berapa yang nonton, bahkan sampai ke lead generation. Jadi kita tahu informasi penting dari pelanggan ini, walaupun kita cuma masuk ke website, terus kita lihat-lihat nanti page berikutnya, terus kita iseng masukin ke keranjang, tapi kita nggak jadi check out, itu sudah ada recording dari website tersebut. Nanti biasanya kita di email, atau kita di WhatsApp, ya, atau bahkan kita di DM. Tadi ada keranjang, ada produk kamu yang tertinggal di keranjang misalnya. Nah, itu sudah sampai seperti itu AI marketing ya. Lalu message itu juga hampir sama ya. Fitur ini juga supaya interaktif di Messenger. Biasanya kalau sudah ada website, ada Messenger di sebelah kanan yang ada gambar seperti customer service-nya. Atau bahkan ada fitur untuk conversations gitu ya, untuk chat-chatan seperti DM atau juga di komentar. Atau bahkan ada katalog sales-nya gitu ya, katalog sales. Biasanya di IG juga sudah rapi sih, sudah ada katalog sales-nya. Atau bahkan ada store visit dan sebagainya. Tujuannya ya untuk meningkatkan supaya balik ke toko itu lagi ya.
Ya, bagaimana orang yang di sekitar itu bisa paham tentang brand user. Kalau marketplace, seperti yang kita ketahui itu kumpulan dari berbagai jenis toko yang tadinya fisik, dia akhirnya berangkat ke digital atau di online kan. Itu dia marketplace kumpulan ya, tidak hanya satu. Kalau hanya satu bukan marketplace, tapi mungkin dia sosial media mainnya atau website. Kalau messenger, yaitu bisa Telegram ataupun WhatsApp atau juga Line atau yang lainnya atau widget dan sebagainya ya. Kalau afiliasi ini link tadi yang dianggap viral menyebar dan dia ada monetisasi tertentu. Misalnya tadi kita di Shopee dapat promo kalau kita sebar link ini jualan barang yang akan kita beli misal beras 1 kilo nih bisa promo jadi 50% itu afiliasi. Itu lagi marak banget teman-teman. Oke, itu yang bisa disampaikan hari ini terkait dengan pervasive content, juga digital interactive service, dan topik berikutnya kita mulai masuk ke website management, SEO optimasi dulu di Google, jadi mulai disiapkan untuk di pertemuan ke-9, 10, besok masih 6, 7 ya, kalian punya email khusus mungkin atau mau pakai yang lama nggak apa-apa, tapi saran saya email itu harus disendirikan ya kalau untuk tugas-tugas seperti jualan seperti ini gitu. Nanti kan kalian mencoba untuk marketing sebuah produk tapi menggunakan internet dan sistem, itu kalau bisa disendirikan emailnya karena untuk keperluan family dan orang terdekat itu harus sendiri circle-nya, untuk klien bisnis juga sendiri, untuk masalah edukasi personal kita juga harus sendiri. Jadi kalau bisa disendirikan ya. Siapa tahu memang ke depan kalian mau serius berjualan, sudah tahu sistemnya, kalian punya supplier yang bisa kalian ajak kerjasama kolaborasi, dan juga punya teman yang bisa ke arah content creation, kalian tinggal jalankan itu. Itu. So, minggu depan kita bahas ke sana. Jadi sebelum ditutup, mari kita sedikit diskusi gitu ya. Silakan kalian memberikan opini. Jangan lupa opini hari ini. Jadi pertanyaannya sebagai penutup dan juga kesimpulan nanti, yaitu mana menurut kalian salah satu single point untuk berjualan secara online yang paling efektif? Apakah website, sosial media, atau marketplace dan messenger? Silakan ketik di kolom chat nama dan NIM kalian, lalu pilih mana salah satu media promosi digital marketing yang menurut kalian paling efektif yang untuk digunakan sebagai single point di bisnis online. Itu ya. Yang paling prioritas. Oke, saya tunggu. Kita akan catat keaktifan kalian hari ini dengan beropini di kolom chat nama dan NIM. Berikan juga jawaban dan alasannya ya. Promosi digital yang mana yang buat kalian itu paling prioritas utama untuk berjualan bisnis online? Apakah yang paling utama wajib punya IG, atau wajib punya Messenger, atau wajib punya marketplace? Kenapa itu jadi prioritas dan harus ada? Menurut kalian yang mana? Silakan kalian berkomentar di kolom chat. Nanti saya catat seperti biasa untuk keaktifan sebelum kita UTS. Jadi kalian sudah ada nilai gitu ya, lumayan sebelum penugasan-penugasan. Oke, jadi ini kalau mau lihat gambarnya website kurang lebih seperti ini yang di kiri ya. Dia ada website, terus yang di kanan itu ada sosial media, ada Instagram dan juga Twitter gitu. Jadi mana yang menurut kalian merupakan promosi yang wajib ada ya untuk bisnis online yang paling efektif untuk one single point? Apakah website atau Instagram atau Facebook atau TikTok atau Messenger atau WhatsApp yang paling utama menurut kalian untuk berjualan online? Saya pernah waktu itu dapat
WhatsApp grup zaman pas pandemi kemarin tuh 2020 itu dari tetangga yang jualan sayur ya. Jadi karena tidak bisa keluar otomatis semua orang kan takut. Jadi lewat grup WhatsApp di desa gitu. Dia nawarin COD nanti di pos kamling tinggal diambil gitu kan sambil bawa uangnya gitu. Atau ada yang ditransfer dulu. Jadi beli ikan, jadi dicatat ya lewat grup WhatsApp. Beli ikan sekilo, ikan kembung, terus ada ikan mujair, cumi, tongkol dan sebagainya. Ada sayur bayam, bawang, ambon, jadi telur. Jadi dia mengiklankan produk saya ini, siapa yang mau pesan, harganya sekian, ada yang ditransfer dulu gitu kan. Nanti tinggal COD dan kita ambil. Bahkan itu terjadi di kampus juga di fakultas. Jadi COD di fakultas, COD-nya di balai desa gitu. Ya lumayan ini promosi yang sederhana tapi efektif sih. Laris, jadi dia tetap masih bisa untuk memberi makan keluarganya ya karena pandemi itu benar-benar merubah semuanya ya teman-teman. Bahkan itu yang menjadi cikal bakal bisnis online sih. Itu ya, cuman kalau sayur itu agak susah kalau di online kan ya karena dia cepat membusuk ya. Oke, ini sudah ada yang jawab. Mari kita bahas dari Ardianata Putri. Kalau menurut saya sosial media di era sekarang orang lebih tertarik di media. Oke, menurut Ardianata di media sosial. Lebih ke apa? Media sosialnya, Instagram, Facebook, atau TikTok. Kalau Nurvika Caturing Tias menyatakan paling efektif juga medsos. Banyak diakses masyarakat, gitu ya. Isabel, alasannya langsung ya, Bu. Iya, alasannya langsung. Isabel apa nih? Oh, sosmed ya? Iya, Bu. Ya, Sosmednya langsung. apa? Kalau sosmednya mungkin Instagram, Bu. Kenapa nih? Kenapa di Instagram nih? Instagram sama TikTok sebenarnya. Kalau Instagram sama TikTok itu masuk media sosial apa harus pilih satu, Bu? Oh, media sosial. Itu dua-duanya sama. Sosial media juga. Gitu, sama-sama. Oke, mungkin pakai dua gitu ya. Yang penting dia sosmed. Oke, thank you Isabel. Dah, Catur. Jadi, Oke, ya, ya, Catur ya, bintang. Bu. Ya, paling efektif bisnis online juga medsos. Karena traffic user media sosial TikTok. Oke, medsosnya TikTok ya. Oke, gelombang kiri, gelombang kanan ini. Let's go. Ada Kori. Aminah, menurut Kori, promosi digital paling utama, medsos juga, karena jangkauan luas. Oke. Membantu pemasaran lebih meluas, gitu ya. Sama seperti tadi kelas pagi juga bilang, oh, TikTok tuh karena di Keranjang Kuning banyak promo, murah banget gitu. Kenapa TikTok? Karena murah sekali ya. Ini nanti saya berikan sebuah kesimpulan. Kenapa Indonesia itu TikTok banget gitu. Kenapa luar negeri itu bukan TikTok? Nah, itu ada sebuah alasan yang mendasari dan itu bisa jadi wawasan buat teman-teman yang nanti suatu saat pengen berjualan bisnis online ya di bisnis online dan mengambil keputusan mana promosi yang pas dan e-commerce apa yang dipilih gitu. Eriska bilang digital marketing yang paling prioritas sosmed dulu karena untuk membranding produk gitu ya. Oke. Lebih ke Instagram ya dan TikTok. Nopia juga sosmed. Lukman Hakim tergantung skala bisnis. Kalau paling wajib itu memang marketplace. Oke, marketplace untuk pengganti toko fisik, sedangkan bertransaksi online untuk online. Sedangkan marketplace menaruh barang. Oke. Sedangkan medsos dan website untuk promosi kredibilitas penjual. Oke, Lukman Hakim sendiri ya, tapi fokusnya ke marketplace untuk garda depan ordernya gitu ya. Untuk yang versi Lukman, garda depan order processingnya di marketplace, entah Shopee atau Tokopedia ya mungkin. Terus untuk promosi dan brand awareness-nya mungkin di sosmed. Oke, untuk Yuni Kusrianti yang paling efektif menurut saya sosmed karena ada fitur mendukung berjualan online. Oke. Untuk Puput juga
sosmed jangkauannya luas sama Anis Nurjana. Menurut saya sosmed gitu ya, Instagram, TikTok yang banyak biasanya dipakai, ada yang menarik biasanya. Oke, Restu Bio, website salah satu bentuk distribusi di mana mendasar ya, medsos memang algoritma tinggi, tapi apa nih, pelanggan mencari website untuk mencari lebih dalam. Oke, jadi menurut Restu lebih ke website ya. Bena Avisa. Penting pembuatan website. Dengan website memudahkan mencari info. Isnani Salsa yang paling sosmed. Oke. Ya, terima kasih. Teman-teman semua sudah memberikan jawaban, opini, dan juga menurut teman-teman ya, wawasan yang dimiliki. Tidak masalah nanti seperti apa. Nah, baik. Kita bedah dan beri kesimpulan di akhir materi. Jadi, teman-teman kebanyakan memilih one single point yang lebih efektif untuk berjualan online adalah sosial media. Oke, sosial media atau ini ya, tadi Instagram, lebih ke Instagram dan TikTok, sosial media. Oke. Jadi begini, tadi seperti yang ada yang marketplace ya, kedua marketplace, lalu ketiga website. Kalau promosi sebenarnya baik melihat regional, kita bagi dua aja, ada dua alasan besar. Pertama, kita lihat regional atau karakter dari masyarakatnya, masyarakat di Indonesia dan non-Indonesia gitu ya. Kita ketahui bahwa di Indonesia itu masyarakat dengan netizen yang paling terkenal gitu, artinya paling suka main internet lah, terutama sosmed. Nah, otomatis dengan kultur ini menjadikan pebisnis memilih sosial media sebagai tujuan utama untuk berjualan gitu ya. Sebagai sarana promosi untuk berjualan yang paling utama akhirnya sosmed, karena banyak pasar di luar sana itu mayoritas lihatnya sosmed. Itu kultur di Indonesia, teman. Oke, tetapi kita lihat kembali baik di Indonesia maupun non Indonesia gitu kan. Namanya sosial media itu wajah gitu. Wajah promosi, ibarat SPG-nya. Kayak gitu ya. Ibarat SPG-nya, promotion-nya, kayak sales promotion girl-nya. Gitu kan. Counterboot-nya. Ini loh counterboot-nya. Kalau di offline pasti nanti ada pameran, terus ada counternya, ya kan. Nah, ini sosial medianya. Oke, nanti setelah itu kita tertarik nih. Nanti kita ngeklik linknya, oke Kak, DM ya, gitu kan. Kalau mau order caranya DM. Kan nggak ada nih di sosial media, di IG. Kalau mau order kita ketik di komen, atau kita ketik di mana ya, di like, terus nanti dia disamperin. Nggak, pasti nanti diarahin ke DM. Terus dari DM nanti kita disuruh isi form. Bisa langsung di DM-nya itu sendiri, atau mungkin dia punya link, di link tree-nya. Nanti kita akan diarahkan ke Messenger. Kak, nanti WhatsApp gitu. Nanti akan diurus oleh order processing. Ada bagiannya sendiri order processing ya. Atau bahkan disuruh klik link berikut, nanti diarahkan ke website, suruh masukkan form. Supaya apa? Nanti kita rapi kalau masuk di website form. Habis itu nanti diarahkan ke bagaimana cara membayar dan sebagainya. Ada website yang sederhana, biasanya .co. Biasanya ke .co ya, atau .biz. Nah, setelah itu nanti transfer. Nah, dengan masuk ke website, nanti kita bisa punya rapi gitu, punya database yang rapi. Karena kan udah otomatis ini yang beli ini, oh namanya ini sudah transfer. Nah, untuk yang kita maksud sebagai sarana promosi one single point, itu memang di sosmed secara kultur Indonesia. Tetapi nanti secara proses order processing-nya, kita akan dialihkan ke website atau bahkan messenger. Kalau marketplace, itu juga bisa, teman-teman. Marketplace Indonesia kedua ya, setelah sosmed itu marketplace. Tetapi saat ini kalau nanti saya bawakan surveinya ya, itu marketplace masih di yang pertama sebagai one point single, tapi selisihnya hanya sedikit dengan sosial media TikTok sekarang ya. Dengan tertarik gitu pembeli itu lumayan, karena apa? Konten kreasinya lebih dinamis, sedangkan marketplace statis. Jadi itu bedanya, karena konten dinamis itu lebih diminati, lebih lebih healing dan lebih refreshing lah. Jadi semakin healing dan semakin refreshing, semakin diminati pasar.
gitu ya, baik itu pasar yang tua muda gitu kan. Nah, itu dia. Tetapi ketika geografisnya ini pasar budaya selain Indonesia, misal di Asia aja gitu. Di Asia atau bahkan di Western itu suka konten yang sifatnya statis. Kalau Indonesia suka yang dinamis, suka yang heboh lah pokoknya. Makanya kan ketika di search pertama yang muncul kata kunci Indonesia itu bukan lagi gunung berapi, tapi netizen. Saking kita sering main internet kan. Nah, sedangkan di non-Indonesia atau Asia lah, atau juga Western, mereka tuh lebih suka konten yang adem. Konten yang cuman gambar-gambar yang sederhana, gambar-gambar minimalis. Akhirnya apa? Website sebagai one single point. Sosial media nggak pernah ada untuk orang rame-rame berapa nih Kak, itu nggak ada. Karena apa? Pasti mereka sudah kasih info. For details, go to direct link to website. Nanti suruh baca sendiri gitu kan. Karena mereka sudah punya kesadaran membacanya tinggi. Sudah punya apa ya? Independent study-nya sudah tinggi. Jadi dengan membaca tuh mereka udah tahu. Bahkan cara order pun udah ada di situ. Jadi hanya sebagai sarana SPG-nya aja, tapi untuk tanya jawab sudah ada di website. Karena untuk beberapa kultur ini memang sukanya yang adem, anteng, detail-detailnya ada gitu kan. Nggak perlu tanya, tinggal baca sendiri udah tahu. Kalau bingung baru nanti ada CS-nya yang bisa dihubungi gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu, teman-teman. Ya, tergantung dari kulturnya. Nanti kembali ke kebutuhan teman-teman. Ketika pertanyaannya di bisnis plan atau di sebuah rapat nih, negosiasi dengan pimpinan. Ayo kita pikirkan channel distribusi kita mau kemana nih untuk marketing ini. Tergantung kembali ke tujuan dari filosofi produknya apa ya. Terus pasarnya apa. Kalau kita memang mau mainnya pasar Asia atau mau pasar bule gitu ya. Biasanya kita mainnya di website, teman-teman. Ya, kita mainnya di website tapi SPG-nya suruh maju. Tapi nanti di direct gitu ya. Tetap order processing utamanya ada di web untuk merapikan. Tetapi untuk biar bikin menarik konten dan sebagainya itu diiklankannya memang di Instagram gitu ya, di Instagram. Ada kan beberapa produk dari Bali misalnya, beberapa aksesoris gitu ya, mungkin cukup mahal ya, kalung etnik gitu kan, beberapa hasil pakaian gitu. Nah, itu mereka jualannya hanya dua gitu ya, hanya di Instagram dan juga di website gitu. Hanya ada dua karena pasarnya memang beda gitu kan. Tetapi ketika pasarnya itu adalah kalangan yang mungkin membutuhkan harga yang murah, mainnya pasti di IG dan TikTok gitu. Jadi tergantung barangnya, tergantung pasarnya gitu ya. Oke, sekarang ketika pertanyaannya one single point mana yang itu sangat efektif gitu kan. Nah, jawabannya adalah kembali ke pasarnya itu tadi, teman-teman. Oke, ketika teman-teman menjawab Instagram berarti memang pasarnya yang murah meriah gitu, yang harganya bisa dijangkau oleh semua kalangan. Ketika jualannya adalah furniture, ketika jualannya adalah jasa pendidikan gitu ya, mungkin Instagram bisa gitu kan. Tetapi nanti pasti directnya website. Semua pelatihan-pelatihan training online itu di direct ke website. Gitu ya, misal pelatihan online data analis, pelatihan digital marketing, CRM dan sebagainya itu nanti diarahkan ke website karena nanti kita dapat modulnya di website. Tetapi kita pasti dapatnya dari iklan di Instagram yang kadang kita cuma iseng mau lihat yang seru-seruan, akhirnya kita tertarik membeli dan kita akhirnya terjadi transaksi di website. Gitu ya. So, kembali ke produknya masing-masing. Tetapi yang memang wajib ada itu memang website, teman-teman. Website itu wajib ada. Dan sekarang sosial media juga wajib ada, tapi marketplace tidak wajib gitu ya, tidak wajib harus masuk. Kembali ke produknya. Kalau memang produknya itu massal gitu ya, massal dan harganya masih bisa terjangkau dan harganya nggak sampai 2 juta per item, rata-rata masih bisa. 700.000 aja mungkin masih berat ya di marketplace. Marketplace itu untuk range harga yang tidak lebih dari 500.000, teman-teman ya. Kalau harga di atas 500.000 itu biasanya sudah mainnya sosmed dan Messenger ya, langsung ke website. Jadi tergantung ada harga, ada pasar, dan mana channel yang pas. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Oke,
nanti siapkan ya untuk email untuk kegiatan kita membuat website gratisan. Nanti siapkan juga TikTok juga, kalau kalian mau mempersiapkan juga nggak apa-apa, bikin akunnya khusus untuk jualan. Kalau yang udah punya pakai yang lama diganti juga nggak apa-apa, diganti nama, bisa mau jualan Bu itu. Terus nanti ada bikin IG juga sendiri, gitu ya. IG bikin akun kan nggak perlu email baru kan sepertinya. Kalau misal ini kan tinggal bikin akun ya. Dan Facebook juga mungkin ya berat ya, Facebook itu harus verifikasi kayaknya. Udah itu aja sih nanti yang dipersiapkan ya. Sama marketplace ya. Marketplace-nya mungkin kita bisa coba Tokopedia atau kita bisa coba di Shopee itu. Kita coba pakai dua ini dulu karena dua interface ini kan berbeda. Satu pangsa perempuan, satu pangsa feminim ya, feminim maskulin. Jadi nanti kita bisa bandingkan interface-nya. Oke, gitu ya teman-teman semua. Kalau ada yang ingin ditanyakan atau berkomentar, silakan, boleh. Atau mungkin nanti masih kurang jelas bisa Miss oleh-oleh. Oke, wah nggak sempet nih kalau harus oleh-oleh, oleh-olehnya cerita aja ya teman-teman. Kalau di sana sempet ini saya belajar juga tentang bisnis sama orang-orang properti ya, karena mereka rata-rata harus menggarap pasar asing kan, dan di sana hospitality tourism, industri yang berkaitan dengan ramah tamah atau homestay itu nggak ada habisnya, nggak ada matinya gitu kan. Terus ada bisnis yang memang itu tidak bisa dipakai di Jawa gitu kan, kayak tato juga. Terus bisnis minuman keras gitu ya, pool party juga nggak bisa gitu kan. Mereka harus create sebuah iklim sendiri di sana, dan yang bisa diambil pembelajarannya, buatlah sebuah sistem bisnis yang itu benar-benar unik dan temanya tajam sesuai kebutuhan dari konsumennya gitu. Kalau memang konsumennya membutuhkan seperti itu, ya kita harus bisa menjembatani itu. Karena waktu saya ke sana ada beberapa yang harus saya wawancarain ya. Dia ini pengusaha properti juga. Tadi awalnya toko kelontong gitu, karena toko kelontongnya nggak bisa berkembang karena ada di dalam gang gitu ya. Terus dia cari dana modal untuk kerjasama bikin homestay gitu. Ternyata laris gitu karena setiap minggu itu pasti selalu full, homestay di Bali itu selalu full. Karena sudah mulai bergeser ya, udah nggak di Kuta lagi, orang udah larinya ke Canggu, udah ke arah agak ke barat ke selatan sedikit ya, bukan di kota lagi yang ke timur ke selatan. Nah di sana sudah mulai banyak dilirik. Akhirnya dia bikin homestay ya dari kecil-kecilan gitu, belajar untuk digital marketing di Agoda, dia masukkan di Agoda. Saya tanya kenapa nggak di Traveloka beli gitu, kenapa di Agoda, karena pasar saya kan untuk Indonesia gitu, pasar saya memang menggarap orang Australia yang masih muda gitu, dan punya peraturan homestay-nya yang boleh masuk hanya yang usia 15 sampai 35 tahun maksimal gitu kan, ada aturannya gitu ya. Karena ada pasar tertentu di Australia itu untuk range usia tertentu nggak bisa masuk juga gitu ya. Itu yang mereka suka. Akhirnya dia buat sistem seperti itu. Ya mungkin di Indonesia, di Jawa nggak bisa ya. Di Jawa nggak bisa. Jadi mereka punya keunikan ya, keunikan yang tersendiri. Terus karena mereka sukanya pool party, cuman duduk santai tiap malam di pool, terus ngobrol, dan mereka hobinya kan hangout sambil berjemur ya, sampai dibuatkan memang tempat hangout yang buat berjemur hanya untuk pool party doang gitu, dan itu selalu full, selalu rame, dan akhirnya homestay-nya tuh bisa masuk ke peringkat 1 di daerah Canggu gitu. Dulunya dia peringkat sekian sekian di bawah, karena dia pahami konsumen, berusaha untuk mencapai itu, dia akhirnya masuk ke peringkat 1. Jadi fokus dan ikuti apa yang harus digarap. Jadi fokusnya ke situ ya teman-teman. Cuman namanya berbisnis itu nggak semudah itu sih. Emang awalnya banyak ditipu orang gitu ya, bahkan rugi juga pernah. Mencari relasi juga itu yang paling utama gitu kan. Untuk bisa diiklankan juga dia harus cari teman yang punya
keahlian ke digital marketing gitu, ngajarin gimana ngupload ke Agoda untuk bisa dapat testimoni yang oke, bukan sekedar cuma 4,5 orang tertarik itu enggak. Kalau Agoda kan khusus ya penilaiannya gitu, bukan di Traveloka lagi. Jadi saya cek di Traveloka nggak ada gitu. Jadi kalau mau ke sana ya harus hubungin langsung pemiliknya dan memang harus lewat Agoda gitu. Oke, itu ceritanya dari Bali kurang lebih. Jadi bisnis online harus diusahakan untuk dilakukan dengan kolaborasi yang baik. Bahkan yang non-online pun juga harus berkolaborasi ya teman-teman. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau tidak ada mungkin kita cukupkan sekian dulu. Gitu ya. Supaya teman-teman bisa melanjutkan aktivitas yang lain. Nanti minggu depan kita lanjutkan lagi ke website manajemen. Jadi kita akan belajar SEO optimization. Jadi siap-siapkanlah email Anda gitu untuk kegiatan penugasan dan project di e-commerce gitu ya. Email khusus untuk tugas ya. Bu, boleh pakai email student atau enggak? Itu boleh-boleh saja gitu kan. Boleh, monggo enggak apa-apa. Tapi kalau mau serius ke depannya tidak berkaitan dengan kampus lagi karena sudah lulus gitu ya bisa. Kalau saran saya sih enggak ada kaitan sama kampus ya. Karena mungkin ini sendiri, akademik sendiri. Tapi sekarang kan ini Bu lagi kepake. Kalau menurut saya email kampus itu untuk akademik sih, bukan untuk arah bisnis ya. Kalau emang arahnya mau ke bisnis dan nanti ada klien di luar circle akademik ya lebih baik umum gitu. Karena alumni-alumni yang sekarang saya rekrut buat project itu malu juga gitu. Dulu pas masih jadi asisten di kampus pakai email kampus oke lah, begitu udah lulus dia punya afiliasi dengan klien di luar. Aduh, aku kok malu sih pakai email kampus, tapi ada yang nggak apa-apa deh gitu kan. Akhirnya dia sendiri yang kampus untuk urusan beasiswa, yang non beasiswa, yang klien dan sebagainya pakai email yang Gmail biasa. Jadi kembali ke pemahaman teman-teman ya gitu. Oke. Oke, kalau tidak ada, saya tutup kelas hari ini. Terima kasih udah semangat banget untuk mengikuti materi. Kalau ada pertanyaan boleh dilanjut di WhatsApp grup ya. Oke, sampai ketemu lagi minggu depan. Happy selalu ya, jaga kesehatan terus, jangan sampai sakit teman-teman semua. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Miss. Ya, sama-sama. Silakan yang mau live.